rawa biru ini adalah rawa permanen yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Dulunya adalah cagar alam. Kalau dilihat dari tahun 63 ini, itu mereka sudah ambil air dari tahun 1962 sehingga sampai saat sekarang ini. Tapi begini kita lihat pemerintah tidak ada perhatian untuk kita sedikit. Kalau warga kampung di sini pekerjaannya cuma berkebun seperti biasa, berkebun. Kalau untuk mencari uang adalah berburu, mencari ikan biasa di rawa biru, dapat ikan jual. Hasilnya dijual di sekitar kampung ke penada yang sudah disiapkan ada. Kalau kita lihat perubahannya itu adalah dia punya tebu rawa itu dianggap mau menutupi rawa. Di ujung sana sudah mulai tertutup. Di sebelah ini sudah tertutup. Waktu itu saya lihat itu rawa itu memang bagus sekali, luas. Kita buang pancing langsung ikan tarik. Waktu itu ikan gastor belum ada, belum masuk. Ikan apa aja, kloso bisa pakai pancing. Ikan mujair juga belum ada waktu itu. Jadi masih ada itu ikan kloso, ikan sembilan, ikan duri, ikan kakap, gabus. Jadi setelah mujair dengan gastor masuk, ikan-ikan asli di rawa ini semakin kurang. Rawa biru sendiri dari waktu ke waktu pasti akan berkurang atau bertambah. Nah, kita perlu tahu itu. Dan yang terjadi adalah semakin menyempit, bukan justru semakin bertambah. Panjang rawa pada tahun 60 misalnya sekitar 20 km, tetapi dalam pernah survei tahun 97 itu hanya tersisa sekitar 7 km. Kedalaman air berkurang karena tinggi tingkat sedimentasi ya. Terus laju pertumbuhan tebu rawa dan rumput pisau yang sangat tinggi. Musim hujan juga warna air biasanya berubah karena ya ada suplai dari hasil kebakaran yang kemudian membuat air berwarna coklat. Pengelolaan Danau Rawa Biru ini saya pikir lebih banyak kepada kurangnya perhatian dari stakeholders atau pemangku kepentingan terhadap keberadaan air rawa biru. Contoh, mestinya perawatan ini datang dari stakeholder yang lain, tidak hanya dari Taman Nasional, khususnya menghindari atau mengurangi pendangkalan, kemudian mengurangi atau ikut mencegah adanya penebangan di sekitar rawa biru.
data yang ada pada kami, itu lebih dari 90% kebutuhan air di Merauke ini dipenuhi dari rawa biru. Untuk pelanggan PTBD Merauke ini kita bagi dalam 4 kategori. Pertama, kategori sosial. Kedua, non-niaga. Ketiga, niaga. Keempat, industri. Sehingga jumlah keseluruhan pelanggan PTBD Merauke mencapai 3.414 pelanggan. Kemudian mengenai suplai air dari Rawa Biru ke kota dalam per hari sebesar 3.300 meter kubik. Dari proses pemanfaatan air oleh PDAM yang selama ini kita tahu bahwa dari tingkat operasional yang hanya 40% yang dilakukan sampai dengan saat ini itu hanya menjalankan kewajiban untuk mensuplai air dari Rawa Biru ke kota, tetapi kemudian kualitas dan juga kuantitas itu masih harus dilihat kembali. Nah ini kalau kita bicara dengan teman-teman di PDAM, memang master plan dari proses ini belum final ya, dan teman-teman mungkin harus duduk untuk mendiskusikan itu. Setelah PTBD ini ada, maka sudah dibuat rencana induk atau master plan, di mana dalam rencana induk itu ada 2 alternatif. Alternatif yang pertama adalah mengembangkan sumber air dari Rawa Biru, pengembangan sumber dari Rawa Biru, dan yang kedua mencari sumber air alternatif. Kita harus mengembangkan konsep konservasi air yang menampung saat musim hujan untuk kemudian kebutuhan musim kemarau. Juga optimalisasi fungsi pintu air. Di Kota Merauke ini ada 6 pintu air yang tidak berfungsi. Itu kemungkinan besar sangat mempengaruhi air tawar kita karena dia akan masuk setiap saat, apalagi kalau ada gelombang besar. Biasanya dia masuk jauh. Nah, ketika masuk jauh dia akan mempengaruhi air tawar kita. Posisi Danau Rawa Biru di bawah 0. Apabila nanti pasir yang di pantai ini digali yang fungsinya adalah bendungan alam yang diciptakan oleh Tuhan, itu dirusak. Kalau ada air pasang naik, itu air laut masuk ke Rawa Biru. Bisa dibayangkan air Rawa Biru bisa menjadi asin. Saran saya dan harapan saya kepada masyarakat ikut menjaga. Jadi kalau ada penebangan di sana ini berdampak pada penurunan debit air dan penurunan kualitas air. Kalau sedapat mungkin dari Rawa Birunya itu. Kalau sudah hutannya ditebang terus, jadinya kan jadi erosi. Air juga tidak bersih dan juga bisa jadi kering itu. Kalau air dari Rawa Biru sudah kering, kita dari pelanggan masyarakatnya dari PDAM kan tidak dapat air lagi. Jadi itu sudah saran saya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, air tetap lancar, pembayaran itu jangan terlalu tinggi sekali begitu. Karena kita butuh ini kebutuhan untuk
keluarga itu banyak. Jadi harus ada mekanisme pemanfaatan air oleh pelanggan melalui mekanisme PTBD ini, ada imbal balik yang disebut sebagai kompensasi jasa lingkungan. Kemudian kompensasi yang bisa diberikan kepada Kampung Rawa Biru, masyarakat Kampung Rawa Biru, itu pertama sekali sudah kami pasang pipa sambungan rumah. Yang berikut kita membantu dengan memberikan penerangan, dalam artian kami menyerahkan ke sana satu buah generator dengan bahan bakar. Namun yang bisa kami berikan hanya sebatas penyalaannya sampai dengan jam 10 malam. Tahun 2007 ada program penambahan rumah. Pemerintah anjurkan lagi bahwa nanti akan dibangun setengah permanen. Jadi sudah dibangun 13 buah rumah. Masih sisa 37. Dijanjikan akan dibangun lagi. Sampai saat sekarang belum ada pengembangan itu. Belum ada berita untuk masyarakat bahwa sekian mungkin tanggal atau bulan tahun berapa kita akan lanjuti dengan pembangunan rumah itu. Kita cuma minta kepada Bapak, coba Bapak mungkin bisa buat jalan, jembatan yang sudah patah itu harapan kita untuk hubungan kelancaran ke kota, sehingga masyarakat mau bergerak di sini, mau pertanian apa segala macam semua macet karena hubungan jalan. Ini harapan kita, coba jalan itu diperbaiki. Tapi pemerintah daerah juga pernah janji itu sampai sekarang. Dalam jangka 3 bulan ini akan jalankan itu. Akan kita lihat.